Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arkan Abdul Hafiz dengan NPM 4525210137. Saya ingin mempresentasikan program fisika dari pertemuan 1 sampai 13. Soal program pertemuan pertama yaitu materinya satuan besaran. Di sini saya mendapatkan soal untuk mengubah dari meter ke sentimeter. Berikut programnya. Yang pertama itu ada include your stream ya, dan using namespace std. Ini adalah sebuah library-nya. Ini memakai integer main. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Saya memakai double arcan meter. Selanjutnya itu ada double arcan centimeter. Ini untuk menandakan variabelnya. Selanjutnya adalah input data. Arcan meter sama dengan 30. 30 ini adalah sebuah meternya. Terus selanjutnya adalah ada rumus konversi sama kan kita akan mengubah dari 1 meter ke 100 cm. Itu rumusnya arcan centimeter sama dengan arcan meter dikali 100. Terus outputnya itu ada cout konversi ke centimeter. Terus cout meter ini untuk memanggil arcan meternya. Terus selanjutnya centimeter sama dengan ini untuk memanggil arcan centimeternya. Get dan return 0. Selanjutnya ini ada runningan kodenya. Eee, ini adalah runningan kode dari soal tadi. Konversi meter ke sentimeter. Kan meter 30 senti. Jadi konversi ke sentimeter. Ini jadinya kita mendapatkan 3000 cm. Selanjutnya soal program pertemuan kedua. Materinya yaitu gerak satu dimensi. Di sini saya mendapatkan soal nomor 10. Soalnya yaitu sebuah roket meluncur ke atas mulai dari saat berhenti dengan percepatan 38,9 mm per second selama 9 detik. Pada saat tersebut, roket kehabisan bahan bakar dan terus bergerak ke atas. Pertanyaannya, berapa tinggi roket sampai roket berhenti meluncur? Selanjutnya itu ada source kodenya. Ini kita mau library include your stream, include cmat, dan using namespace std. Selanjutnya ada deklarasi variable. Saya memakai float. Variabelnya ganti arkan percepatan, arkan waktu, arkan kecepatan awal, arkan kecepatan V1, arkan gravitasi. Kita float kedua, arkan tinggi H1 dan arkan tinggi H2, arkan tinggi total. Arkan tinggi H1 dan arkan tinggi H2 ini untuk menandakan H1 dan H2-nya. Selanjutnya input datanya. Input datanya percepatannya arkan percepatan 3,89. 38,9. Terus waktunya itu arkan waktu 9 waktunya. Dan arkan kecepatan awal tuh 0. Dan arkan gravitasi 9,8. Kita ini adalah rumus V1 sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini adalah sebuah rumus ya. Jadi kita konversikan ke arkan kecepatan V1 sama dengan arkan kecepatan awal ditambah arkan percepatan terus dikali arkan waktu. Ini adalah sebuah rumus fase satunya. Selanjutnya rumusnya yang kedua itu H1 dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Selanjutnya ini ada arkan tinggi H1 sama dengan arkan kecepatan awal ditambah arkan waktu ditambah 0,5 dikali arkan percepatan kali POW arkan waktu 2. Selanjutnya di fase 2 rumusnya itu H2 dikali 1 akar 2 per 2 kali G. Programnya yaitu arkan tinggi H2 POW arkan kecepatan 1,2 per 2 kali arkan gravitasi. Kita total tingginya. Arkan tinggi sama dengan arkan tinggi H1 dan arkan tinggi H2. Jadi total tinggi arkan tinggi H1 dan arkan tinggi H2 itu ditambahkan. Outputnya perhitungan tinggi roket, terus percepatan memanggil arkan percepatan, terus selanjutnya arkan waktu bertenaga, arkan waktu memanggil arkan waktu, gravitasi arkan memanggil arkan gravitasi. Fase pertama itu roket bertenaga kecepatan V1 sama dengan dia memanggil kecepatan V1. Tinggi H1, arkan tinggi H1 itu memanggil arkan tinggi H1. Terus fase 2-nya bahan bakar habis.
tinggi H2, ini memanggil arkan tinggi H2. Tinggi maksimum, ini arkan tinggi total, ini memanggil arkan tinggi total. Selanjutnya yaitu ada runningan kodenya. Runningan kode perhitungan tinggi roket. Percepatannya itu kan 3,89 mm per second. Terus waktu bertenaga 9 second, gravitasi 9,8 mm per second. Terus fase pertamanya roket bertenaga, kecepatan V1 350,1 mm per second. Tinggi H1 1575,45. Fase 2 bahan bakar habis. Jadi hasilnya itu tinggi H2 sama dengan 6253,57 meter. Terus total tinggi maksimum itu ada di 7829,02 meter. Selanjutnya ada soal program pertemuan ketiga, yaitu materinya 2D dan 3D. Saya mendapatkan nomor soal 3. Soalnya yaitu sebuah papan kayu dinaikkan salah satu ujungnya dengan sudut 60 derajat. Sebuah balok 3 kilo ditempatkan pada bidang miring 2 meter dari ujung bawah kayu dan diberi keran sedikit untuk mengatasi gesekan statis. Koefisien gesekan kinetik antara balok delapan adalah 1K sama dengan 0,5. Catatan, kecepatan awal balok adalah 0. Hitung. Ya, kita disuruh hitung kecepatan awal balok adalah 0. Kedua ada source kodenya. Include your stream, yang ketiga include your money using STD. Integer mind. Jadi ini adalah sebuah definisi konstanta. Konstanta double G sama dengan 9,8. Jadi adalah percepatan gravitasi mm per second. Terus selanjutnya konstanta double P1. Itu konstantanya kita mendapatkan 3,1 3.14159,265. Makanya double arkan massa 3,0, terus double arkan sudut 60,0, double arkan jarak 2,0, double arkan mu 0,5, 0,5, double arkan V0. Ini yang pertama itu arkan massa, itu adalah sebuah massa balok. Jadi massa baloknya itu saya ubah ke kilo. Terus yang kedua terus sudut kemiringan derajat. Yang ketiga ada jarak tempuh per meter. Jadi jarak tempuhnya itu kita kalkulasikan ke meter. Terus selanjutnya ada koefisien gesekan kinetik. Terus yang terakhir itu ada kecepatan awal mm per second. Selanjutnya ada konversi sudut ke radian untuk fungsi meter. Masih memakai double arkan sudut, RAD sama dengan arkan sudut kali PI atau 180,0. Selanjutnya itu ada perhitungan percepatan A sama dengan G kali sin theta kurang MU kali cos theta. Ini adalah sebuah rumus untuk mencari perhitungan percepatan. Codingannya yaitu double arkan percepatan sama dengan G kali sin arkan sudut RAD kurang arkan MU cos arkan sudut RAD. Jadi MUK itu adalah koefisien gesekan kinetik. Terus selanjutnya perhitungan kecepatan akhir. Kita pakai rumus V akar 2 V0 akar 2 ditambah 2 kali A dikali S. Kita double arkan V akhir SQRT POW arkan V02 tambah 2 kali arkan percepatan dikali arkan jarak. Jadi arkan percepatan dikali jarak untuk mencari perhitungan kecepatan akhir. Jadi output hasilnya pakai fix. Selanjutnya ada percepatan. Ini arkan percepatan memanggil arkan percepatan. Terus kecepatan akhir arkan V akhir untuk memanggil arkan V akhir. Nah, ini adalah sebuah runningan ya. Jadi hasil yang tadi, hasil perhitungan balok, percepatan A sama dengan 0,4 mm per second. Terus selanjutnya ada kecepatan akhir, kita ubah ke V, jadi 4,91 meter. Selanjutnya ada soal program pertemuan keempat, yaitu materinya gaya. Saya mendapatkan soal 12. Soalnya yaitu sebuah benda ditarik dengan gaya F sama dengan 100 N ke kanan untuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal dan gaya F
sama dengan 30 N ke kiri. Jika massa benda 10 kilo dan nilai gravitasi adalah 9,8, hitung percepatan arah horizontal apabila F diperbesar menjadi 2 kali lipat, yaitu 200 N. Inilah source kodenya. Include your stream, include Gmatch, using namespace. Jadi sebuah library. Integer main, langsung kita mendeklarasi variabel menggunakan float. Jadi variabel kita ganti arkan GF1, arkan GF2, arkan sudut, arkan massa, arkan gravitasi. Terus yang kedua itu, deklarasi yang kedua itu ada arkan F1 baru, arkan F1 horizontal, arkan gaya total, dan arkan percepatan. Selanjutnya adalah input data. Kita akan menginput input data dari gaya rekan gaya F1 dengan 100. Ini sebelum diperbesar. Kedua itu ada arkan gaya F2. Arkan gaya F2 nya itu 30. Jadi ini N-nya itu kiri. Terus arkan sudut 60. Ini adalah sebuah derajatnya. Terus arkan masanya 10 kilo. Terus arkan gravitasi 9,8 mm per second. Terus F1 diperbesar 2 kali lipat. Jadi rumus F1 diperbesar 2 kali lipat yaitu arkan gaya F1 baru sama dengan arkan gaya F1 dikali 2. Kita bisa bilang 200 N. Nah, selanjutnya ada konversi sudut ke radian. Kita menggunakan plot arkan sudut radian sama dengan arkan sudut dikali M P I atau bisa disebut 180. Selanjutnya komponen horizontal F1. Ini adalah caranya mencari komponen horizontal F1. F1X sama dengan F1 kali cos sudut. Selanjutnya ada arkan F1 horizontal sama dengan arkan gaya F1 baru dikali cos arkan sudut radian. Terus gaya total horizontal. Arkan gaya total sama dengan arkan F1 horizontal kurang arkan gaya F2. Terus cara mencari percepatan yaitu arkan percepatan sama dengan arkan gaya total atau arkan massa. Outputnya perhitungan percepatan benda gaya F1 baru memanggil arkan gaya F1 baru, gaya F2 memanggil arkan gaya F2, sudut memanggil sudut, massa memanggil massa, arkan massa, gravitasi memanggil arkan gravitasi, horizontal memanggil horizontal, gaya total, arkan gaya total, percepatan, arkan percepatan. Kita adalah runningan kodenya. Runningan kode perhitungan percepatan benda di F1 baru 200 N, gaya F2 30 N, sudutnya 60 derajat, massanya 10 kilo, gravitasi 9,8 per second. Terus selanjutnya F1 horizontal mendapat 100 N, gaya total F 70 N, percepatan A 7 mm per second. Selanjutnya soal program pertemuan kelima. Materinya yaitu gelombang elektromagnetik. Saya mendapatkan soal nomor 3. Soalnya yaitu seekor lebah mendengung dengan taraf intensitas 100 dB. Jika ada 1000 lebah mendengung, hitung taraf intensitasnya. Jadi di sini kita disuruh menghitung taraf intensitas dari lebah mendengung ya. Selanjutnya ada source kodenya. Include your stream, include Gmatch, using namespace, std, integer main. Langsung kita ke deklarasi variabel. Kita masih menggunakan float, yaitu deklarasi variabelnya arkan taraf intensitas 1. Terus selanjutnya ada arkan jumlah lebah. Kita ada arkan taraf intensitas total. Terus kita menginput datanya arkan taraf intensitas 1 yaitu 100 dp ini satu lebah. Terus arkan jumlah lebah 1000. Ini adalah 1000 ini adalah semua jumlah lebahnya. Ada 1000 lebah. Rumusnya kita memakai TI N sama dengan TI 1 ditambah 10 log N. Program ya selanjutnya yaitu arkan taraf intensitas total sama dengan arkan taraf intensitas 1 plus 10 kali log 10 arkan jumlah lebah. Outputnya perhitungan taraf intensitas lebah, taraf intensitas 1 lebah memanggil arkan taraf intensitas 1 lebah memanggil arkan jumlah lebah. Terus selanjutnya taraf intensitas total, arkan taraf intensitas total memanggil taraf intensitas total. Perbandingan dari perhitungan taraf intensitas lebah. Taraf intensitas 1 lebah itu kan 100 dB. Terus jumlah lebahnya 1000 ekor. Jadi taraf intensitas total ada 130 dB.
Selanjutnya, soal program pertemuan ke-6, yaitu materinya gelombang cahaya. Saya mendapatkan soal nomor 4. Soalnya yaitu seekor ikan koi hidup di dasar kolam sedalam 1.500 cm. Diisi dengan air yang indeks biasnya 1,52. Hitung jarak terdekat antar ikan satu dengan yang lain. Terlihat apabila kedua ikan koi tersebut berada di dasar kolam. Include new stream, include image using names std. Integer main, langsung deklarasi variabel. Plot arkan kedalaman cm, arkan kedalaman m, arkan indeks bias. Kita plot arkan sudut kritis, arkan radius lingkaran, dan arkan jarak terdekat. Kita akan menginput data arkan kedalaman. Kedalaman itu di 1.500 cm dan arkan indeks bias. Indeks biasnya itu di 1,52. Ini adalah indeks biasnya air. Sehingga kita konversi ke dalam meter. Jadi rumus konversi ke dalam meter itu arkan kedalaman M sama dengan arkan kedalaman cm. Terus rumus sudut kritis, arkan sudut kritis sama dengan asin 1 per arkan indeks bias. Sementara radius lingkaran cahaya, lingkaran Snell, arkan radius lingkaran sama dengan arkan kedalaman M dikalikan arkan sudut kritis. Terus selanjutnya ada jarak terdekat antar dua ikan supaya saling terlihat. Jadi rumusnya itu arkan jarak terdekat sama dengan 2 dikali arkan radius lingkaran. Outputnya perhitungan koi terlihat kedalaman kolam, terus memanggil arkan kedalaman kolam. Kedalaman kolam memanggil kedalaman ini dibedakan karena dia ada 2 kedalaman kolam. Kenapa dibedakan? Agar tidak error saat output. Jadi dibedakannya cm dan meter. Dan selanjutnya arkan sudut kritis memanggil arkan sudut kritis, arkan sudut kritis, arkan sudut kritis memanggil sudut kritis. Nah, radius lingkaran selanjutnya ada arkan jarak dekat memanggil jarak terdekat ya. Dengan kodenya, dengan kode dari perhitungan jarak ikan koi terlihat kedalaman kolam itu 1.500 cm, kedalaman kolam kedua 15 meter, indeks bisa itu 1,2. Jadi sudut kritis RAD-nya ada di 0,71802 RAD dan sudut kritis DG-nya ada di 41,1395 derajat. Jadi radius lingkaran itu kita mendapatkan 13,1036 meter. Jadi jarak terdekatnya kita simpulkan ke D di 26,2071 meter. Selanjutnya soal program pertemuan ke-7. Materinya yaitu gelombang rambat. Saya mendapatkan soal nomor 11. Jadi soal nomor 11 itu gelombang dengan panjang 20 cm merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 2000 cm dan massa 2 ons. Jika tegangan tali adalah 200 N, hitung periode gelombangnya. Kita menghitung periode gelombangnya. Kita include stream, include image, using names std. Jadi kita masih menggunakan plot deklarasi variabel. Arkan panjang gelombang cm, arkan panjang gelombang meter. Kita arkan panjang tali cm, arkan panjang tali meter, arkan massa ons, arkan massa kg, arkan massa tegangan, arkan massa perpanjangan, arkan cepat rambat, dan arkan periode. Kita step pertama itu menginput data arkan panjang gelombangnya itu panjang gelombangnya 20 cm. Terus arkan panjang tali cm, panjang tali itu di 2000 cm. Arkan massa onsnya dapat 2 ons. Arkan tegangan tuh tegangannya di 200 N. Langsung konversi satuan. Jadi rumus konversi satuan itu arkan panjang gelombang M sama dengan arkan panjang gelombang cm 100. Arkan panjang tali M sama dengan arkan panjang tali cm per 100. Arkan massa kilo dengan arkan massa ons 0,1. Jadi 1 ons itu kita ubah ke 0,1 kilo. Jadi 0,1 kilo. Selanjutnya rapat massa tali arkan massa perpanjang sama dengan arkan massa kilogram atau arkan panjang tali meter, arkan panjang tali M. Terus selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Arkan cepat rambat sama dengan SQRT, arkan tegangan per atau arkan massa perpanjang. Periode gelombang, arkan periode sama dengan arkan panjang gelombang M atau arkan cepat rambat. Ini adalah output perhitungan gelombang memanggil arkan panjang
memanggil panjang gelombang, ini untuk memanggil panjang gelombang, sini memanggil panjang tali, memanggil massa ons, massa talinya, massa kilo, massa talinya, terus selanjutnya tegangan untuk memanggil tegangan tali, terus arkan massa perpanjang untuk memanggil massa atau bisa disebut MU, cepat rambat, arkan cepat rambat, periode T, arkan periode. Inilah sebuah dengan kodenya. Perhitungan periode gelombang. Panjang gelombang 20 cm, panjang gelombang 2 0,2 cm, 0,2 meter. Panjang tali 2000 cm, panjang tali kedua 20 meter. Jadi massa tali 2 ons, massa tali 0,2 kg. Jadi ini kita ubah dari cm ke meter, dari cm ke meter, dari ons ke kilo. Terus tegangan tali 200 N. Jadi dapat massa atau bisa dibilang MU 0,01 kg per meter. Jadi cepat rambatnya V 141,421 mm per second. Jadi periode T-nya ada di 0,00141,421 per second. Selanjutnya soal program pertemuan ke-8. Materinya yaitu gelombang berjalan dan resonansi. Saya mendapatkan soal kelima. Soalnya yaitu hitung frekuensi dawai apabila panjang dawai 50 cm dan kecepatan dawai sebesar 100 mm per detik. Kita source kodenya include your stream, include Gmatch, using namespace std. Determine deklarasi variable float arkan panjang dawai cm, arkan panjang dawai meter, float arkan cepat rambat, dan arkan frekuensi. Input datanya panjang dawai cm-nya itu ada di 50 cm. Arkan cepat rambatnya ada di 100 mm per second. Jadi kita langsung mengkonversi satuannya. Jadi arkan panjang dawai M sama dengan arkan panjang dawai atau 100 per meter. Di rumus frekuensi dawai dengan dasar F sama dengan V per 2 kali L. Arkan frekuensi sama dengan V-nya itu arkan cepat rambat per 2 dikali arkan panjang dawai. Arkan panjang dawai itu ini adalah L. Outputnya arkan panjang dawai untuk memanggil panjang dawai, arkan panjang dawai M, panjang dawai cepat rambat, frekuensi memanggil frekuensi. Terus kode dari running kode perhitungan frekuensi dawai yang dawai 50 cm jadi dibuat ke meter, langsung ke cepat rambat bisa dengan 100 meter per second. Jadi frekuensi yang kita dapat adalah 100 Hz. Selanjutnya soal program pertemuan ke-9, materinya yaitu osilasi. Saya mendapatkan soal nomor 2. Soalnya yaitu bandul sederhana, panjang tali 39,2 cm, beban 200 gram. D-nya itu sama dengan 9,8 mm per second. Tentukan periode ayunan. Source kodenya include your stream, include Gmatch, using std, integer main, deklarasi variabel, plot, arkan panjang tali cm, arkan panjang tali meter, plot, arkan massa gram, arkan massa kilogram, selanjutnya arkan gravitasi dan arkan periode. Input datanya panjang tali cm 39,2. Terus selanjutnya ada massa gramnya dapat 200 gram. Arkan gravitasi 9,8 mm per second. Selanjutnya konversi satuan, rumus konversi satuannya arkan panjang tali M sama dengan arkan panjang tali cm per 100 meter. Arkan massa kilogram sama dengan arkan massa gram per 1000 kg. Jadi rumus periode bandul sederhana T sama dengan 2 dikali PI dikali SQRT L atau G. Jadi rumusnya ini selanjutnya itu ada arkan periode sama dengan 2 dikali M PI dikali SQRT arkan panjang kali M atau arkan gravitasi. Perhitungan periode bandul. Arkan panjang tali, arkan panjang tali, memanggil massa gram, massa beban, massa kilogram, gravitasi, arkan periode, running kode, perhitungan periode bandul, panjang tali kemudian cm kita ubah ke meter jadi 0,392. Gramnya kita ubah ke kilogram mendapat 0,2. Terus gravitasinya 9, mm per second, periode T-nya 1,2 1,25664 per second. Selanjutnya ada soal program pertemuan ke-10. Gelombang tali dan materinya itu gelombang tali dan gelombang bunyi.
Saya mendapatkan soal ke-6. Diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,65 sin 15 nt kurang 15 ntx dengan T dalam sekan. Y dan X dalam meter itu kecepatan maksimum gelombang dan persamaan percepatan gelombang. Kodenya mesin SPSTD recursive variable plot akan amplitudo. Terus arkan omega dan arkan K. Float arkan kecepatan max, arkan percepatan max. Nah, jadi arkan amplitudo itu 0,65 meter. Arkan omega di 15 kali m PI rad per secondnya, arkan K 5 kali m PI rad per meternya. Jadi perhitungan kecepatan maksimum dan amplitudo percepatan maksimum yaitu arkan kecepatan max dengan arkan amplitudo kali arkan omega arkan percepatan max dengan 1 arkan amplitudo, arkan omega dan arkan omega. Kita outputnya arkan amplitudo mengambil amplitudo, arkan kecepatan max mengambil kecepatan maksimum. Maksimum 9 PI mili per second. Terus persamaan percepatan ada memanggil percepatan max. Kita ada running kode perhitungan gelombang berjalan. Amplitudonya di 0,65 meter. Maksimum di 30,6305 meter per second. 9,75 PI mm per second. Jadi persamaan percepatannya sama dengan min 146,25 PI kar 2 sin 15 PI arkan 5 PI arkan mm per second. Kita ada tugas program pertemuan ke-11. Materinya itu superposisi dan gelombang berdiri. Soal 12. Saya mendapatkan soal 12. Yaitu diketahui panjang gelombang 60 meter dengan nilai N sama dengan 10. Nilai 60, nilai A sama dengan 60. Dan waktu 20 detik. Hitung nilai Y1 superposisi pada gelombang berdiri. Selanjutnya itu ada input stream, input Gmail, steady, integer main. Deklarasi variabel float arkan panjang gelombang, arkan N, arkan L, arkan amplitudo, arkan waktu. Float arkan K, arkan omega, arkan X, dan arkan Y1 superposisi. Kita input data panjang gelombangnya itu ada di 60 meter. Arkan N 10 nilai N. Arkan L 60 nilai 1 atau panjang tali medium. Arkan amplitudo 60 itu nilai A-nya. Arkan waktu 20 per detik. Itu 20 itu per detiknya. Terus kita perhitungkan parameter gelombang. Arkan K sama dengan 2 kali MP1 PI atau arkan panjang gelombang. Selanjutnya itu ada omega 2 kali PI kali F dengan memasumsi frekuensi N atau T. Jadi kodingannya yaitu arkan omega sama dengan 2 M PI arkan N atau arkan waktu. Selanjutnya X diletakkan pada posisi ujung tali X sama dengan L. Jadi arkan X sama dengan arkan L. Coba superposisi gelombang di ujung bebas atau terikat komponen pertama. Arkan Y1 per superposisi dengan arkan amplitudo kali sin arkan K pointer arkan X kurang arkan omega pointer arkan waktu. Nah, jadi ini adalah output arkan. Jadi ini adalah output perhitungan posisi gelombang. Panjang gelombang 60 meter diubah panjang gelombang 60 meter, nilai N sama dengan 10, nilai L 60 meter, amplitudo A-nya 60, waktu T 20 detik, 20 second, nilainya satu posisi yaitu min 8,58591 min 006 meter. Kita produk ke 12 materinya itu efek Doppler. Soalnya hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan kondisi pendengar menjauhi sumber bunyi. Apabila cepat lambat bunyi di udara sebesar 360 meter per detik dengan kecepatan pendengar sebesar 60 meter per jam dan kecepatan sumber bunyi adalah 6 meter per detik serta frekuensi sumber bunyi sebesar 5 Hz. Nah, ini adalah semua programnya. Stream, Gucci Match, using STD, integer main, deklarasi variabel, arkan cepat rambut udara, arkan cepat pendengar KMH, arkan cepat pendengar MS, arkan kecepatan sumber, arkan frekuensi sumber, dan arkan frekuensi pendengar. Kita input datanya arkan cepat rambut udara ada di 300 mm per second. Arkan kecepatan pendengar KMH 60 km per jam. Selanjutnya ada arkan kecepatan sumber ada di 6 mm per second.
Jadi, ini adalah sumber bunyi diam atau relatif terhadap pendengar yang menjauh. Terus selanjutnya ada rekam frekuensi sumber dari 5 Hz. Selanjutnya ada dikonversi satuan kecepatan pendengar dari kilometer per jam ke milimeter per second. Rumusnya itu rekam kecepatan pendengar milimeter per second sama dengan rekam kecepatan pendengar kilometer per jam. Terus 1000.0 atau 3600.0. Selanjutnya rumus efek Doppler pendengar menjauhi sumber bunyi tanda negatif pada VP. Rumusnya FP sama dengan V kurang VP per V pointer Fs. Akan frekuensi mendengar sebenarnya akan cepat lambat udara kurang akan kecepatan pendengar milimeter per second akan atau akan cepat lambat udara meter akan frekuensi sumber. Dengan kode perhitungan efek Doppler kita mendapatkan cepat lambat bunyi di 360 meter per second, kecepatan pendengar 60 km per jam, kecepatan pendengar 16,667 mm per second, kecepatan sumber 6 meter per second, dan frekuensi sumber 5 Hz. Jadi yang kita dapat frekuensi dengar yaitu 4,76852 Hz. Selanjutnya tugas program pertemuan ke-13, materinya yaitu gelombang kejut. Saya mendapatkan soal nomor 6. Soalnya yaitu suatu benda yang mempunyai massa jenis sebesar 7.850 km dan kecepatan sebesar 2 km per jam. Itu modulus Young. Jadi selanjutnya kodenya include strip, include CMAT using names std, integer main, deklarasi variable float, arkan massa jenis, arkan kecepatan km per jam, arkan kecepatan km per second, float, arkan modulus Young. Input datanya masanya itu ada di 7.850 km. Terus selanjutnya arkan kecepatan km per jam, 2 km per jam. Jadi langsung ke konversi satuan kecepatan dari km per jam ke milimeter per second. Rumusnya arkan kecepatan milimeter per second sama dengan arkan kecepatan km per jam. Pointer 1000.0 per 3600.0. Rumus modulus Young pada cepat lambat gelombang di tunnel batang. Rumusnya itu V sama dengan SQRT Y per RHO Y sama dengan RHO pointer V akar 2. Jadi arkan modulus Young sama dengan arkan massa jenis pointer arkan kecepatan mm per second pointer arkan kecepatan mm per second. Outputnya perhitungan modulus arkan massa jenis untuk manggil massa jenis arkan cepat km per jam kecepatan km per second kecepatan memanggil modulus Young memanggil modulus Young. Adalah sebuah running kodenya. Kode perhitungan modulus Young massa jenis baja 7.850 km persegi. Kecepatannya 2 km per jam, kecepatannya dapat di 0,55556 mm per second. Jadi modulus Youngnya adalah 2422,84 meter persegi. Sekian presentasi tugas besar fisika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.